Kembali lagi dengan saya Ade Ariswan di mata kuliah Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fluida, dan materi kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Jadi berbeda dengan fluida yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu fluida statis, yaitu fluida dalam keadaan diam. Kalau fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir secara tunak atau terus-menerus dan tidak terganggu ya, kalau tunak ini artinya. Terus fluida dinamis ini dalam pembahasan kita dianggap incompressible. Ya, jadi ini tidak dapat dimampatkan. Jadi incompressible ya. Maksudnya kalau fluida yang compressible itu seperti gas ya, itu bisa dimampatkan, ditekan sehingga volumenya lebih kecil. Tapi kalau fluida incompressible itu sama seperti cairan, tidak bisa dimampatkan, tidak bisa diperkecil volumenya dengan menambahkan tekanan. Dan pada pembahasan ini kita akan menganggap fluida dinamisnya bergerak tanpa gesekan, artinya tidak mempunyai kekentalan atau non viskus. Ya, berarti dianggap dia mengalir dengan merata untuk semua alirannya. Dan juga fluida dinamis dalam pembahasan ini kita asumsikan alirannya laminar, maksudnya tidak terjadi turbulensi. Jadi alirannya itu lurus dan tidak ada turbulen atau perputaran di dalam alirannya. Salah satu sifat fluida dinamis yang penting adalah di debit ya. Jadi debit itu pengertiannya adalah volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi kata kuncinya adalah volume per satuan waktu. Nah, jadi ada dua persamaannya, yaitu Q sama dengan A dikali V atau Q sama dengan V per T. V di sini ada dua ya, dan di sini diberikan dua simbol yang berbeda. Yang di atas Q sama dengan A kali V, di mana Q itu debit, A itu luas penampang pipanya, sementara V kecil ini adalah kecepatan alir fluida. Sementara yang rumus yang di bawah, Q sama dengan V per T, V-nya itu adalah volume fluida dan T-nya adalah waktu. Jadi kalau kita menggunakan air, selang air ya, itu kan kadang ada yang kecepatannya ada yang pelan, ada yang kencang. Tapi kalau kita kaitkan dengan jumlah air yang dibawa ya, jumlah air yang dibawa, bisa aja kalau airnya kencang tapi airnya sedikit kan juga ada, atau airnya besar tapi pelan kan juga ada ya. Nah, kalau debit itu lebih pengaruh pada volume per waktunya. Kemudian terkait juga dengan debit adalah persamaan kontinuitas. Jadi menurut persamaan ini, debit fluida yang memasuki pipa itu sama dengan debit fluida yang keluar dari pipa. Artinya, kalau dalam suatu aliran itu debitnya selalu sama baik di awal maupun di akhir, walaupun nanti penampangnya diperkecil seperti ini ya. Ini ada dua penampang. Misalnya ini pipanya menyempit ya. Awalnya pipanya berdiameter besar di sini. Diameter besar artinya luas penampangnya besar dengan kecepatan 1 V1, dan ini dia akan menyempit menjadi luas penampangnya A2 ya. A2, area 2. Dan ini pasti kecepatannya berubah ya, karena debitnya sama tapi kecepatannya berubah. Ya, ingat debitnya sama. Debit itu kan tadi kan volume per satuan waktu. Nah, untuk dalam satu satuan waktu yang sama, di awal atau di titik 1 dengan titik 2 itu sama. Tapi yang membedakan adalah kecepatannya. Nah, karena debitnya sama, Q1 sama dengan Q2, jadi Q itu adalah A kali V, sehingga kita bisa turunkan ya, A1 per V1, A1 kali V1 maaf, sama dengan A2 kali V2. Atau kalau kita ingin buat perbandingan, di sini kita bisa buat perbandingan A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Sama ya.
di mana Q itu debit, A itu luas penampang, dan V kecepatan alir. Suatu contoh soal ya, misalnya dalam suatu rumah, semua rumah di suatu komplek ya, di perumahan dipasangi pipa air dari PDAM. Lalu spesifikasi pipa yang digunakan PDAM untuk mengalirkan air adalah pipa PVC dengan diameter 40 mm. Jadi diameternya 40 mm atau 4 cm ya. Kemudian ini untuk mengalirkan air dengan debit 0,2 liter per detik. Ya, debitnya sama. Jika pada suatu rumah dipasang pipa berdiameter 16 mm, berapakah kecepatan aliran air yang keluar dari pipa tersebut? Jadi kita ketahui tadi Q-nya sama dengan 0,2 liter per detik. Dan Q ini sama ya. Kemudian diameter 1 kita dapatkan 40 mm. Kemudian diameter 2-nya 16 mm. Oke. Kan ini kan kalau persamaan tadi kita menggunakan A dengan V, berarti ini kita harus ubah dulu ke A ya. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, jadi kita ambil dulu definisi ya, jari-jari lingkaran R itu adalah setengah dari diameter kan. Kemudian kita ambil jari-jari pipa rumah ya, tadi 16 mm kan, diameternya 16 mm, sehingga kita dapatkan jari-jarinya adalah 8 mm atau 8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dan luas lingkaran adalah pi R kuadrat, sehingga kita dapatkan luas penampang pipa rumah adalah pi dikali 8 kali 10 pangkat minus 3 meter dikuadratkan, atau kita dapatkan 2,01 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, debit air tadi sudah kita ketahui 0,2 liter per detik. Liter ya, ini sama dengan desimeter kubik. Ya, liter sama dengan desimeter kubik. Kemudian desimeter kubik ke meter kubik itu kita bagi 1000 ya. Jadi debit airnya menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik. Dan persamaan kontinuitas tadi Q1 sama dengan Q2. Dan Q1-nya udah diketahui, jadi kita nggak perlu lagi mencari A1, A2. Kita nggak perlu lagi mencari A1, V1 ya, langsung aja Q1 di sini. Dan ini yang tadi kita ketahui A-nya, ini A kan ya. Yang ini A2. Dan V2 yang kita mau cari. Sehingga V2 sama dengan Q1 per A2. Q1-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik. Dan A2-nya 2,1 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kita dapatkan 0,995 meter per detik. Itu adalah kecepatan alir pada pipa dalam rumah. Berikutnya kita akan mempelajari asas Bernoulli. Jadi kalau menurut Bernoulli, dalam pipa yang horizontal, tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran terkecil. Sedangkan tekanan paling kecil terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran besar. Jadi kalau menurut Bernoulli ya, tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya, jadi kalau kecepatan fluida besar ya, kalau kecepatannya besar, maka tekanannya mengecil. Nah, ini terjadi ya kalau misalnya kita berada di dekat kendaraan, misalnya kita mau menyeberang jalan ya.
Kan di sekitar kita itu ada udara itu gas, dan kalau gasnya mengalir itu disebut fluida kan, sifatnya sama dengan fluida. Kalau kita berdiri di tengah jalan ya, kemudian ada mobil lewat, anggap ini mobil ya, gambar saya. Ada mobil lewat dan mobilnya cepat, kita jangan berdiri dekat mobil itu, atau kita jangan berdiri di dekat kendaraan itu. Kenapa? Karena kalau mobil ini jalannya cepat kan, berarti dia membawa udara di sekitarnya yang cepat. Sehingga kalau udaranya cepat, eh, dia akan memenuhi asas Bernoulli ini ya, sehingga tekanannya rendah ya. Kalau V besar, maka tekanan rendah. Artinya apa kalau tekanan rendah? Sementara udara di sekitar kita itu tekanannya normal. Nah, kalau di depan kita itu tekanannya rendah, berarti nanti kita akan tersedot ya, tertarik ke arah jalan gitu. Nah, itu berbahaya sekali. Hati-hati kalau kita menyeberang jalan. Nah, ini juga berlaku di semua kondisi, situasi. Kalau kita berhadapan dengan uh, udara atau air atau apa ya, semua fluida lah yang bergerak dengan cepat, jangan didekati karena itu tekanannya rendah sehingga kita dapat tertarik ke situ ya. Nah, ini persamaannya sudah diturunkan dan disimplifikasi ya. Jadi kita tinggal pakai aja persamaannya seperti ini. Jadi menurut Bernoulli, P tekanan dari fluida itu tambah setengah rho V kuadrat, ini rho ya, rho V kuadrat tambah rho GH ini berarti tekanan hidrostatis, totalnya adalah konstan. Nah, kalau kita gunakan dalam suatu sistem seperti ini yang ada dua titik ya, dua titik yang berbeda kecepatannya nanti dan juga berbeda juga ketinggiannya, itu totalnya konstan. Berarti kita bisa jumlahkan ya, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Di mana P itu tekanan dalam Pascal atau Newton per meter kuadrat, V kecepatan alir, H ketinggian, rho massa jenis fluida, dan G kecepatan gravitasi. Misalnya ya, dalam suatu transportasi air, kita menemukan bagian pipa seperti di samping ini. Air dipompa dengan kompresor di sini ya. Tekanannya 100 kilopascal. Berarti 100.000 pascal ya. Terus ini diameternya 10 cm. Kecepatan alirnya V1 sama dengan 1,8 meter per detik. Ini melaju sehingga keluar di titik kedua. Ketinggiannya berbeda, di mana H1 itu 0,5 meter, sedangkan H2 2 meter. Dan pipanya berbeda ukurannya. Kalau yang di bawah sini diameternya 10 cm. Kalau yang di atas diameternya 6 cm. Berarti ada perbedaan kecepatan jelas ya. Tapi yang di A2 nggak tahu kecepatannya berapa. Nah, massa jenis air rho adalah 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi seperti biasa G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa tekanan air pada bagian atas pipa. Berarti berapa P2-nya. Nah, jadi kalau kita daftarkan apa yang kita tahu tadi ya. Menurut persamaan kontinuitas A1 sama dengan V1. A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini tadi kita nggak ketahui berapa V2-nya. Sementara V1 diketahui tadi ya. Nah, kita di sini kita dapatkan perbandingan antara V1, V2 dan A2 A1 ya. Dari sini kita dapatkan perbandingannya. Tadi sementara A itu ya, A itu adalah luas penampang. Luas penampang itu luas lingkaran ya, pi R kuadrat. Dan R ini adalah setengah dari diameter. Jangan terbalik ya, hati-hati.
Kalau ini ketahui diameter, kita harus ubah dulu menjadi jari-jari. Dapatkan 3 kuadrat per 5 kuadrat atau 9 per 25. Ini adalah perbandingan V1 dan V2. Kemudian, kalau dari sini kita dapatkan V2 sama dengan 25 per 9 kali V1, sehingga V2-nya kita dapatkan 5 meter per sekon. Berikutnya kita akan gunakan persamaan asas Bernoulli tadi. Ya, jadi kita ambil P2-nya di sini dan kita pindahkan ruas ini. Dan ini ke sebelah sana ya, ini ke sini dan ini ke sini ya. Oke, kemudian ini kita susun ulang sehingga kita akan dapatkan P2 sama dengan P1 tambah setengah rho dikali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat tambah rho G H1 kurang H2. Tinggal masukkan angkanya dan kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah 74,12 kPa atau 74.120 Newton per meter kuadrat. Demikian video kali ini, materi mengenai fluida dinamis. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi gelombang. Demikian, selamat belajar.